Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat ngulik asik sekalian? Berjumpa lagi dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info. Libur kompetisi Liga-Liga Eropa sudah berjalan sejak sebelum bergulirnya Piala Eropa di Jerman. Tetapi beberapa tim sudah melakukan perekrutan pemain. Itu juga terjadi untuk para pemain timnas Indonesia yang beberapa saat kemarin dilepas atau tidak diperpanjang oleh klub-klubnya masing-masing. Ada beberapa pemain yang sementara ini masih berstatus bebas transfer atau dikembalikan ke klub-klub sebelumnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kemana sih para pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan ini berlabuh untuk musim depan. Pemain yang pertama akan kita bahas yaitu tentang Tom Haye. Tom Haye sebelumnya adalah salah satu pemain dari FC Heerenveen. Dia adalah sebenarnya statusnya adalah pemain inti di FC Heerenveen dengan permainan yang bagus, kemudian crossing, cara mengatur ritme pertandingan. Itu dia adalah salah satu gelandang terbaik yang ada di Eredivisie atau Liga Belanda. Tetapi di musim ini ternyata Eredivisie FC Heerenveen itu tidak memperpanjang kontrak dari Tom Haye. Di akhir musim kemarin sudah ada perpisahan dari Tom Haye untuk para pendukungnya di stadion langsung. Nah, ada yang menarik. Setelah keluar atau tidak diperpanjang oleh FC Heerenveen, ada dua klub yang berminat kepada Tom Haye. Salah satunya adalah klub yang baru saja promosi dari seri B ke seri A yaitu FC Como. Ya, sebenarnya FC Como itu lebih mudah untuk merekrut Tom Haye karena pemilik dari FC Como itu adalah orang Indonesia. Tetapi dari manajemen Como, mungkin pelatih dari Como atau beberapa staf-stafnya menilai bahwa skill Tom Haye itu tidak cocok untuk bermain di FC Como. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakcocokan itu adalah yang tahu adalah dari pelatihnya sendiri. Tapi kalau menurut saya, Liga Italia kalau untuk Tom Haye itu nanti dia akan menjadi Andrea Pirlo. Sebenarnya dia cocok kalau bermain untuk Liga Italia karena Liga Italia kan tidak sekeras Liga Inggris. Permainnya tidak secepat Liga Inggris. Ternyata banyak pemain dari liga-liga Belanda yang bermain di Liga Italia juga berhasil menjadi pemain-pemain yang bagus juga. Tapi itu semuanya manajemen yang menentukan atau kecocokan seorang pelatih. Kemudian klub yang kedua yang meminati Tom Haye adalah sebenarnya sudah lama. Klub ini meminati Tom Haye dari 2 tahun yang lalu. Itu adalah Nice atau klub yang bermain di Liga Prancis. Ini pemiliknya adalah pemilik dari Manchester United juga. Kalau di Liga Prancis ini akan sangat bagus untuk perkembangan dari Tom Haye karena kelas Liga Prancis itu kan di atas dari Liga Belanda. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu yang bagus untuk timnas Indonesia. Kemudian pemain yang kedua yaitu Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun setelah kemarin dipinjamkan ke Fortuna, ya, dia sebenarnya bermain bagus. Tetapi ada faktor yang mempengaruhi dia tidak bisa diperpanjang. Ketika dia menjadi seorang striker, pasti yang diukur adalah jumlah gol. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Ratnar Oratmangun. Nah, banyak isu yang beredar, ada yang Ratnar Oratmangun akan kembali ke Liga Indonesia bersama dengan Bali United atau bersama dengan Persib Bandung. Tapi kalau
Ratnar kembali ke Liga Indonesia atau bermain di Liga Indonesia itu adalah suatu penurunan yang sangat tidak bagus untuk karir dia. Karena kita tahu lah level Liga Indonesia itu seberapa. Padahal dia di Liga Belanda itu kan jadi pemain inti. Semoga ini tidak terjadi. Karena kalau dia bermain di Liga Indonesia, dia nanti di tim nasionalnya juga akan berdampak tidak baik. Ya, bukan kita menjelekkan atau kualitas dari Liga Indonesia, bukan, tetapi kita lihat sajalah bagaimana Liga Indonesia berjalan, ya, bagaimana Liga Indonesia, kepemimpinan wasit dan lain-lain ini masih menjadi PR penting bagi Pak Erik membenahi Liga Indonesia. Ya, Jordi Amat saja ketika bermain ke Liga Malaysia performanya berbeda. Walaupun di Malaysia dia jadi pemain inti, bahkan jadi kapten, tapi performanya berbeda. Kemudian pemain yang ketiga yang belum mendapatkan klub atau malah menjadi primadona itu adalah Jai Idens. Ya, Jai Idens setelah membawa Venezia promosi ke Serie A, dia menjadi rebutan beberapa klub. Banyak klub yang berminat kepada Jai Idens. Selain Venezia sendiri yang notabene adalah klub yang ingin memperpanjang kontraknya, tapi ada klub yang baru saja promosi menjadi juara Serie A yang juga ingin merekrut, yaitu Parma, FC Parma. Ini juga ngebet, ini ingin merekrut Jai Idens karena dia tahu kemampuan Jai Idens dengan usianya yang masih 23 tahun. Dia bisa menjadi sosok seorang pemimpin ketika bermain di belakang. Ini yang menjadi kesukaan dari pelatih Parma, apalagi pelatih Parma, pelatih Venezia musim besok akan melatih FC Parma. Ini yang akan dibawa oleh seorang pelatih untuk menuju ke FC Parma. Kemudian klub yang berminat, rumor, ini ada Inter Milan. Inter Milan juga berminat kepada Jai Idens. Sebenarnya kalau Inter Milan atau Jai Idens bermain di Inter Milan ini cocok sekali ini sebenarnya. Karena dia akan bermain dengan pemain-pemain bintang yang ada di Serie A, bahkan bintang-bintang yang ada di dunia. Ini juga perform untuk tim nasional juga akan sangat baik. Dia akan menjadi lebih sebagai sosok pemimpin lagi, ya. Kemudian pemain yang selanjutnya yang menjadi viral kemarin, menjadi aktor utama dari antara timnas Indonesia, Sintayong, dan tentu saja adalah Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot sempat tidak dipanggil di 2 pertandingan kualifikasi kemarin karena faktornya adalah dia menolak untuk bermain ketika kita kualifikasi Olimpiade yang terakhir kemarin. Ini Elkan Bagot sebenarnya awalnya dia tidak didaftarkan oleh Ipswich, ya. Dia tidak didaftarkan untuk bermain di Liga Inggris. Tetapi akhir-akhir ini ternyata daftar dia adalah ada di daftar yang akan bermain untuk klubnya di Liga Inggris. Ini bagus sekali untuk Elkan Bagot. Kemudian mungkin bisa saja dia bermain di FA Cup-nya, atau bisa saja dia bermain untuk tim U23 dari Ipswich. Kemudian semoga nanti dia bisa bermain untuk klubnya di Liga Inggris dan akan menghadapi pemain-pemain yang bintangnya di Liga Inggris. Nanti dia akan menghadapi Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal. Ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk Elkan Bagot. Ya, ini adalah karir pemain-pemain keturunan Indonesia yang di musim besok masih belum mempunyai klub atau masih simpang siur kemana sih mereka akan bermain. Kalau pemain-pemain ini nanti sudah mendapatkan klub, kemudian bermain reguler untuk timnya, hal yang akan terbaik adalah Sintayong. Sintayong akan mempunyai komposisi pemain yang
yang super mewah, yang bermain di liga-liga Eropa dan menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Jam terbangnya sangat bagus sekali. Ya, bisa jadi nanti pemain-pemain lokal kita kalau tidak bisa mengupgrade, tidak bisa meningkatkan kemampuan, skill individu semuanya, bisa saja nanti 11 pemain inti timnas Indonesia bisa saja diisi oleh pemain-pemain keturunan. Oh, tidak masalah, ini sah-sah saja. Karena mereka sekarang tidak ada yang namanya Belanda, Inggris, Belgia, tidak ada. Ketika membela Garuda, yang ada itu adalah Indonesia. Entah itu mereka dari mana, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat bagus sekali untuk timnas Indonesia. Apalagi kita akan menghadapi putaran ketiga dengan tim-tim yang sangat-sangat kuat, Jepang, Arab Saudi, kemudian ada Cina, ya. Ini adalah langganan Piala Dunia semua. Ini adalah langganan Piala Dunia semuanya. Kita butuh pemain-pemain yang bermental baja, skill individu yang baik, taktikal yang baik. Ini kita lihat saja nanti di putaran ketiga dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang ini, kemudian dengan liga baru, musim baru untuk mereka, ada performa yang bagus. Apalagi nanti Indonesia masih mengincar beberapa pemain untuk bermain untuk timnas Indonesia. Masih butuh sosok striker dan sosok penjaga gawang Martin Paes yang masih dikejar untuk segera sidangnya selesai. Terima kasih. Itu saja pembahasan untuk kita kali ini. Semoga timnas Indonesia semakin jaya. Selalu update info-info sepak bola di channel Ngulik Asik. Info tentang sepak bola terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola nasional.